panjatkan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita termasuk dari hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala musibah, ujian dan bala yang juga sampai kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sama-sama dalam menuntunkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga termasuk dari umatnya yang senantiasa mendawamkan salawat atasnya dan berusaha istiqomah untuk menjalankan sunnahnya, sehingga kelak beliau menghisab, beliau mengampuni kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jemaah rahimahullah, seperti biasa kajian singkat ba'da zuhur setiap hari Senin terkait dengan tema-tema kehidupan dan kematian yang ada dalam literatur tasawuf. Jemaah rahimahullah, di dalam agama Islam ada perintah atau setidaknya bagian dari yang dianjurkan kepada kita, yaitu melakukan safar atau traveling. Jadi sesungguhnya perintah melakukan perjalanan ini juga ada dan dianjurkan kepada kita umat Islam. Safar atau traveling di dalam literatur tasawuf benar-benar dianjurkan, bahkan bagi kaum sufi atau kaum salik atau orang-orang yang sedang menempuh jalan Allah untuk mencapai ma'rifat sehingga menjadi seorang arif. Mereka diharuskan untuk melakukan perjalanan. Safar atau traveling atau perjalanan ini memiliki dua bentuk di dalam literatur tasawuf. Yang pertama, safar afaqi atau ufuqi, yaitu menjelajah dunia untuk membangun kehidupan dengan menambah pengalaman dan pengetahuan dengan wawasan yang terbuka dan transparan. Dan ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali misalnya mengatakan bahwasanya safar atau perjalanan atau travel itu memiliki dua macam atau dua jenis. Yang pertama, perjalanan lahir. Perjalanan lahir adalah perjalanan ketika manusia sampai ke muka bumi ini. Artinya ketika di dalam rahim sesungguhnya manusia itu sudah melakukan perjalanan, mulai dari berbentuk benih sampai ditiupkan ruhnya. Sesungguhnya di dalam rahim pun sudah melakukan banyak perjalanan, sehingga ketika lahir pun dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan perjalanan. Kemudian perjalanan yang kedua adalah perjalanan batin dari alam yang paling rendah ini menuju alam malakut. Jadi keharusan perjalanan, keniscayaan perjalanan itu sesungguhnya sudah ada atau sudah paling tidak pernah dijalani oleh manusia, minimal perjalanan ketika di dalam rahim sampai berbentuk rahim, berbentuk janin, kemudian lahir ke dunia ini. Bentuk yang lain adalah perjalanan batin dengan target perjumpaan dengan sang kekasih yang maha abadi dengan melakukan berbagai macam riyadhah dan tahzibun nafs atau penyucian diri.
Di dalam literatur tasawuf juga, karena sesungguhnya manusia itu bagaikan seorang musafir yang harus melalui jalan panjang penuh bahaya di dunia materi dan fana ini untuk sampai ke persinggahan final yang dijanjikan, ke persinggahan terakhir yang dijanjikan dalam penciptaannya, dan harus selalu mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan ini pula salah satu hadis yang juga sangat favorit di kalangan sufi. Hadis tersebut berbunyi, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Matilah kamu sebelum kamu mati ini memiliki dua makna kematian. Mati yang pertama adalah mati yang bersifat opsional. Mati yang bersifat opsional ini bisa kita latih untuk mematikannya, atau bisa dilatih dengan cara mematikan segala hawa nafsu yang tidak penting, hawa nafsu yang selalu menuntut berlebih-lebihan dan liar. Nah, ini bisa dilatih. Artinya mematikan hal ini adalah mematikan yang datang dari kita sendiri, atau mati yang kita membuatnya, atau mati yang bersifat opsional. Sedangkan mati yang kedua adalah mati yang setiap makhluk hidup akan menjumpainya, adalah ketika berpisahnya antara ruh dan jasad atau ajal manusia atau makhluk hidup ketika sudah sampai ajalnya akan mati. Dan ini adalah pasti akan kita temui, atau pasti akan dirasakan oleh semua makhluk hidup. Jadi mutu qabla an tamutu, untuk mati yang pertama yang bersifat opsional sampai kita sampai pada kematian yang bersifat pasti, itu juga sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang harus kita jalani sebagai manusia untuk mencapai kehidupan setelah kematian yang dijanjikan sebagai kehidupan akhirat atau persinggahan terakhir. Sedangkan safar sendiri itu sebenarnya dalam literatur tasawuf disebutkan lawan kata dari berdiam diri. Jadi kalau safar itu adalah bergerak melakukan perjalanan, lawannya adalah al-iqamah atau berdiam diri di satu tempat. Banyak sumber-sumber dari sufi yang menyebutkan bahwasanya pohon saja kalau bisa dia berjalan, dia ingin berjalan. Manusia yang memiliki pergerakan, yang memiliki naluri atau sifat yang selalu berpindah-pindah dan bergerak, apalagi harus melakukan perjalanan. Dalam konteks sederhana kehidupan kita, sebenarnya kita juga sering melakukan perjalanan, baik itu sendiri, bersama teman, atau bersama keluarga, atau bersama saudara-saudara. Sesungguhnya di dalam perjalanan itu juga ada keberkahan, karena paling tidak kita akan menemukan suasana atau kondisi yang baru bagi kita, atau mendapat atau merefreshing, ya, atau istirahat kita sejenak untuk menikmati, untuk mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 22, "Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati
yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Sebagian ahli mufassir juga menyebutkan hal ini bagian dari perintah untuk manusia supaya melakukan perjalanan di muka bumi. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Artinya diharapkan kita untuk melakukan perjalanan. Traveling atau safar dalam Islam bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki banyak hikmah. Misalnya kita bisa menyaksikan kebesaran Allah, tentu dengan niat melakukan perjalanan dengan niat yang soleh, dengan niat yang memang itu bukan untuk niat maksiat. Di dalam perjalanan itu kita bisa menyaksikan kebesaran Allah dari makhluk-makhluk yang diciptakannya, dari makhluk-makhluk yang kita temukan, entah itu tumbuhan, hewan atau manusia sekalipun yang saat itu atau di dalam perjalanan itu menakjubkan bagi kita. Di dalam perjalanan juga kita bisa belajar dari sejarah umat terdahulu. Misalnya kita melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang di dalam sejarah leluhur atau pendahulu kita disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan. Tentu ini bisa membelajar kita tentang sejarah umat-umat terdahulu. Di dalam perjalanan juga ada menuntut ilmu dan memperluas wawasan, sehingga salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengapresiasi sekali tentang orang yang melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ganjaran bagi orang yang pergi melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, lalu dia meninggal, sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan syahid. Barang siapa juga yang pergi berjalan untuk menghadiri majlis keilmuan, barang siapa yang sengaja mendatangi majlis-majlis keilmuan, artinya dia membuat geraknya menjadi mudah untuk datang menuntut ilmu, untuk datang mencari dan mendengarkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan orang yang melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Di dalam perjalanan juga kita akan melatih kesabaran. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Selain melatih kesabaran, kita juga selalu bertawakal kepada Allah, artinya menyandarkan semua masalah hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru biasanya kita dapatkan saat kita di dalam perjalanan. Tentu ada hikmah yang lain, misalnya bisa kita memperkuat ukhuwah Islamiyah. Artinya hal-hal yang baik selama dalam perjalanan itu, selain hal-hal yang baru yang kita dapati, semuanya adalah hal-hal yang memang menjadi perintah dari ajaran Islam. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 11, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzimin." Katakanlah Muhammad, berjalanlah, lakukanlah perjalanan, lakukanlah safar, go traveling, lakukanlah perjalanan di muka bumi ini. Engkau summa dan lihatlah bagaimana orang-orang yang mendustai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh ajaran Islam tentang perintah kita untuk melakukan perjalanan. Sungguh dalam perjalanan itu banyak berkah dan hal-hal positif yang biasanya atau yang kita dapati selama perjalanan, dan itu semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya juga yang disampaikan oleh kaum sufi, bagaimana kaum
Sufi menjadikan hidup ini sebuah perjalanan untuk sampai ke persinggahan terakhir, ya, tentu dengan cara melakukan riyadhah, banyak-banyak latihan dan mencucikan diri di dalam perjalanan. Sesungguhnya perintah perjalanan atau perintah safar atau perintah traveling ini bisa membuka wawasan kita sehingga kita juga tahu keadaan yang jauh dari kita dan tidak terkungkung atau dalam bahasa kita tidak seperti kata dalam tempur. Marilah kita niatkan sama-sama untuk sering-sering melakukan perjalanan dengan niat untuk bertadabbur, dengan niat menjalankan perintah Allah, tentu dengan tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan maksiat, karena sesungguhnya dalam perjalanan itu adalah berkah, dan dalam perjalanan itu juga akan menambah wawasan dan kesabaran, juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan oleh kaum sufi tentang pentingnya perjalanan ini yang juga selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim menjadikan kita untuk tidak berdiam diri dan sering-sering melakukan perjalanan untuk mendapatkan kenikmatan, menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemui orang-orang atau semua makhluk hidup yang sesungguhnya itu adalah bagian pengalaman dan kedewasaan. Karena di dalam perjalanan semakin banyak orang perjalanan akan matang kehidupan, atau matang dalam berpikir karena memiliki banyak pengalaman dan wawasan. Demikianlah kajian singkat pada Senin hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim.